يربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك الله عليك نبي سلام عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala seperti biasanya yang berkebetulan pada malam hari ini salah satu kawan kita Bang Dafa minta untuk di kediamannya dengan niat-niat yang dimaksud ya. Mudah-mudahan apa yang jadi niatannya, apa yang jadi harapannya, apa yang jadi cita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga pastinya beliau niatan bersyukur atau tasyakuran. Ya, syukuran kalau bahasa kita itu sama-sama kalimatnya. Syukuran, tasyakur. Tuh, beliau berusaha. Iya, insyaallah. Juga ada apa
bahwa salah satu ya adanya Syakir juga baru saja melaksanakan pernikahan. Ya mudah-mudahan Bang Dafa juga keluarganya Syakir dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang warahmah, ya, langgeng sampai Allah memanggil mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Penting sama-sama saling sabar, saling jaga, berusaha saling sayang. Bagi yang laki-laki jangan mudah untuk mengucapkan kalimat cerai, itu fatal. Jangan dibiasain. Nggak bisa hilang, jauhin kata itu, jauhin. Jadi semeledak apapun pertempuran perang gitu, atau salah paham antara suami dan istri. Istri itu biasanya terkadang itu kalau udah benar-benar parah itu pasti mintanya udahan. Nah bagi kita yang laki-laki jangan mudah untuk ikut ke bawah gitu. Karena hak prioritas pisah itu adanya di suami. Jadi mau istri minta berapa kali pun sampai nangis darah pun, kalau suami enggak ngucapin kata talak atau cerai, nggak bakal bisa cerai. Kecuali memang keadaannya parah, ya, si istri memang benar-benar dizolimi dengan benar-benar parah, benar-benar suami parah. Nah istri itu bisa minta pertolongan ya, ke pengadilan agama. Nanti biar pengadilan agama yang menentukan. Sebab kita kan masih muda nih, kita termasuk anak juga masih muda, pernikahan muda. Ya, masih banyak kita ngalamin apa yang nanti di depannya ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Amin. Biar kita termasuk daripada orang-orang yang istiqomah, sebagaimana malam Jumat ya kita baca kitabnya yang masuknya sekarang daripada bab najis. Ya memang najis ini juga penting, ruwet juga, pembahasannya ruwet, penting. Jadi kalau misalkan nggak cukup, kita hanya mengartikan saja, tapi penjelasannya di pekan depan. Gitu. Jadi khawatir juga, takutnya pengantin pengen buru-buru udah, gitu kan? Iya. Kurang ya? Jadi habis syukuran gitu kan, buru-buru kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita iya kita ambil satu dari semuanya. Amin. Kita coba baca. Kanten. An-najasatul mutawassithah. An-najasatul mutawassithah. An-najasatul mutawassithah hiya al-khamru wal baulu wal qa'id wal rawsu wal damu wal qayhu wal qayhu wal maitatu ma'a jildiha wa sya'riha wa 'azmiha illa maitatal adamiyah wasamaki wal jaradi. Ya lanjut sini walabanil hayawan alladzi la yu'minu lahu ghayra la yadamiyyi wal mufsulu munfasal wal mufsulu min al hayawan Terus lanjut. Terus lanjut. Jeng. Kogi. Al-ladzi. Ini siapa baca? Ini Pauji. Alladzi yadhuru minan najasati alladzi yadhuru minan najasati syai'an
Hayani lah Al-khamru ija sorat sholat binafsiha wajil dul maitati iza dubigo. Ya, betul. Apa depannya? An-najasatul mutawasit. Najis mutawasit atau najis sedang atau bisa juga najis tengah. Itu mutawasit itu tengah artinya. Awalnya Anda ngerti apa? Najis sedang maksudnya. Ya. Najis sedang. An-najasatul mutawassitatu. Najis al-mutawassitatu yang sedang. An-najasatul mutawassitatu, najis yang sedang, hiya adalah udah al-khamru, khamr. Kalau yang nulis di buku tulis pakai koma. Khamr, koma. Wal baulu, wa dan al baulu. Baulu itu air kencing. Baul, kencing. Terus udah? Walga itu kotoran manusia. Warrausu kotoran binatang. Wa pokoknya wa itu dan ya. Wa dan rausu kotoran binatang. Udah? Suruh di wadamu dan darah. Wal qayhu dan nanah. Qayhu nanah. Nanah. Darah nanah. Wal qayhu muntah. Wal maitatu dan bangkai. Atau apa bahasa kita, Pak? Ma'a bersama jildiha, kulitnya, maksudnya ke bangkai. Ya, kulitnya, jildiha, kulitnya. Wa sya'riha dan bulunya. Wa azmiha dan tulangnya. Itu kasihin koma tuh biar nggak ribet di kitab atau di ini. Illa kecuali, ulang ya. Wal maitatu dan bangkai ma'ajil diha bersama kulitnya, wa sya'riha dan bulunya, dan wa azmiha dan tulangnya. Illa kecuali maitatal adami, bangkai maitata, bangkai al adami manusia. Al adami manusia. Illa kecuali maitata, bangkai al adami manusia. Udah? Cepetan nggak? Enggak. Wasamaki dan ikan. Wasamak dan ikan. Wal jarodi dan belalang.
Belalang atau bahasa kita balang. Balang. Nah, ya. Ya, kalau ribet nulis belalang, balang. Nah. Wala banul terus wal jarod dan balang, wala banu dan susu, walaban dan susu, al hayawani hewan dan susunya hewan gitu. Alladzi yang bentar dah, itu kan wal jarodi ya kan, itu kasih titik tuh biar nggak ribet. Ini kurang, yang mungkin tipu atau kurang titik, kasih titik wal jarodi titik, jadi dibacanya nggak ribet nanti ya kan. Wal jarodi titik, terus mulai lagi wala banul hayawani dan susunya hewan, wala banu dan susu al hayawani hewan, alladzi yang la yukalu, la tidak yukalu dimakan, yang tidak dimakan, lahmuhu dagingnya, kasih koma tuh, itu nggak ada titik juga tuh. Lahmuhu dagingnya koma, kasih koma. Goiro kecuali al adami manusia. Udah? Wal munfasalu dan yang terlepas. Al munfasal yang terlepas. Min atau mina dari al hayawanil hayyi, hewan yang hidup. Al hayawan hewan, al hayyi yang hidup. Minal hayawani dari hewan, al hayyi yang hidup, goiro selain, al adamiyyi tadi tuh manusia, wassamaki dan ikan. Cepetan gak nih? Ulang dari mana nih? Wal munfasalu dan yang terlepas ya. Nih, wal munfasalu dan yang terlepas min dari al hayawanil hayyi, hewan yang hidup, goiro selain, al adami manusia, wassamaki dan juga ikan, wal jarodi dan juga balang. Jarod balang. Jadi yang namanya jarod itu artinya balang. Jarod. Dah, titik tuh, sama ikan. Wal jarodi titik, kasih titik tuh. Nih, soalnya kitabnya ini nih. Dah. Kembali lagi, hukum najasatil mutawassitati. Hukum najis apa? Ya, najis yang sedang atau najis yang di tengah. Najis sedang. Hukum najis yang sedang atau najis mutawassithah. Hukum najis mutawassithati, hukum najis yang sedang itu, annahu sesungguhnya dia, annahu cari annahu itu di pojok tuh, annahu sesungguhnya dia, yadhuru akan suci, sesungguhnya dia akan suci, mahalluha tempatnya, udah, bigoslihi dengan mencucinya,
annahu hukmul najasatil mutawassitati, hukum najis mutawassithah, bahwasanya dia yadhuru akan suci mahalluha tempatnya, bigoslihi dengan mencucinya, bil ma'it tahuri, jadi satu tuh, dengan air yang suci, bil ma'it tahuri, dengan air yang suci, hatta sehingga yazula hilang, hatta sehingga yazula hilang, ta'muha rasanya, walaunuha dan warnanya, rasanya, ta'muha rasanya, walaunuha warnanya, warihuha dan baunya, warihuha dan baunya. Alladzi yadhuru minan najasat, alladzi yang yadhuru akan suci, alladzi yang yadhuru akan suci, min atau mina dari an-najasat, najis-najis. Sama tuh ya, alladzi yadhuru minan najasat, alladzi yadhuru minan najasat. Syai'ani ada dua, syai'ani ada dua. Udah? Al-khamru, khamar. Idza apabila, al-khamru khamar, idza apabila sorot menjadi, sorot menjadi, khallan cuka, sorot menjadi khallan cuka, binafsiha dengan sendirinya. Cuka, tahu cuka ya? Binafsiha dengan sendirinya. Wa jildul maitati dan jildu kulit, al maitati bangkai, kulit bangkai atau kulit bangkai, iza apabila dubigo disamak, telah disamak. Nanti penjelasan sama. Iza dubigo telah disamak. Sudah. Ini perlu buku tulis ya? Kitab doang. Besok nanti kalau misalkan lagi bawa kitab disertain buku tulis. Yang belum punya kitab beli kitab. Yang akan suci dari najis-najis. Kenapa? Makanya paksain semua kalau bisa megang. Kenapa? Minimal nanti pada saat di penghisaban kelak, mudah-mudahan tangan kita yang nulis ilmu ini bisa bersaksi untuk nolongin kita. Ya, walaupun kita masih dalam kategori gajulan, kita masih dalam keadaan sering ngakalin orang, ya kan? Gitu. Ya, tapi minimal mudah-mudahan tangan ini bisa bantuin kita berkah kita nulis ilmu, bersaksi. Sebab kan kita kalau pakai kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari dimana ditutup tuh, bibir kita tuh dikunci, ditutup. Ya, kenapa? Sebab kalau kita bisa ngomong, ngakal. Ya, orang kita kalau ditanya kemarin mana? Ini, gitu. Banyak ngakalnya. Jadi kalau bisa disertain. Nah, yang ada buku tulisnya boleh disiapin buat nulis, yang nggak ada boleh tulis di HP. Ya. Keterangan. Ini penjelasannya lumayan panjang nih, mungkin pekan depan kali ini. Jadi biar materi dulu. Sama nanti penjelasan cara nyuci kali ini. Yang pertama tulis najis hukmiyah. Najis hukmiyah.
hukmiyah. HUKMIY. Miyah. Miyah. MI. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat warnanya, koma, dan tidak dapat dicium baunya, koma, najis hukmiyah tadi apa? Najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat warnanya dan tidak dapat dicium baunya dan tidak dapat dirasa Udah, titik. Kemudian bawahnya najis ainiyah. Gimana? Ain, nun, ya, ainiyah. Ya-nya bertasdid. Habis itu tamar butoh. Jadi gimana tulisannya? Apa? A nun, a n, i, y, a h. Nah gitu. Pokoknya kalau pakai bahasa Arab ainiyah, pakai ain. Najis ainiyah adalah najis yang dapat dilihat. Najis ainiyah adalah najis yang dapat dilihat. Warnanya, koma. Najis ainiyah adalah najis yang dapat dilihat warnanya, koma, dan dapat dicium baunya. Dan dapat dicium baunya, koma, dan dapat dirasa. Titik. Jadi kita biar tahu dulu najis ainiyah sama najis hukmiyah. Jadi ada yang najis memang kelihatan najisnya. Ini penjelasannya memang agak panjang. Cuma penjelasan biar dapat nih kita malam ini nih. Ini semuanya nyuci udah pakai mesin cuci belum? Apa masih ada yang manual? Kayak kebanyakan udah pakai mesin cuci ya? Kebanyakan. Ya. Cara nyuci biar aman nih. Sebab ini pakaian kan kebanyakan pakaian kita gunakan untuk ibadah. Ya, sedangkan syarat sahnya sholat itu adalah salah satunya suci badannya, suci pakaiannya, dan juga suci tempat yang kita jadikan untuk sholat. Ini salah satunya syarat sahnya. Kalau misalkan salah satunya nggak suci, maka sholat kita tidak memenuhi syarat. Kira-kira kalau nggak memenuhi syarat gimana tuh? Nggak sah ya? Ditolak. Sama kayak kita mau ngelamar kerja. Syaratnya yang tadinya seharusnya tinggi 170, kita 160. Nah itu nggak memenuhi syarat namanya tuh. Jadi nggak bakal diterima. Ini contoh sholat tuh seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita terkadang nyucinya tuh bisa dibilang belum paham, atau nyucinya tuh ya sekenanya, yang penting bersih, yang penting wangi, ya kan? Wangi, bersih, dan juga licin. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, cara nyucinya itu, yang pertama pakaian-pakaian yang kiranya najis itu dipisahkan dengan yang tidak najis. Apapun itu, mau itu pakaian dalam. Kalau pakaian dalam kita pukul rata dah. Pakaian dalam itu kita pukul rata, yang kotornya kita pukul rata bahwa pakaian dalam semuanya itu najis.
Jadi dipisahin pakaian dalam. Bahwa kemudian pakaian-pakaian yang bukan pakaian dalam tapi bernajis juga kita pisahin. Dijadiin satu dengan pakaian dalam. Bahwa kemudian ketika udah jadi satu, ya, kalau kita pakai mesin cuci, kita taruh di mesin cuci. Mau mulai nyuci, taruh di mesin cuci. Bahwa kemudian masukin airnya, datengin airnya. Jadi bukan nadangin air dulu. Ya, nadangin air di mesin cuci udah full atau udah setengah full, baru masukin pakaian-pakaian najis. Nggak begitu. Kalau begitu, nah itu pakaian jadi najis, airnya jadi najis. Airnya najis, pakaian juga tetap bernajis. Walaupun dia wangi, walaupun dia bersih. Kenapa? Karena hukmiyah tuh. Dia termasuk najis hukmiyah. Najis yang nggak dapat dilihat warnanya, najis yang nggak dapat dirasa, dan juga najis yang tidak dapat dicium. Nggak kelihatan, tapi hukumnya najis. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi cara nyuci itu seperti itu. Boleh itu cuci manual maupun cuci di mesin cuci. Ya, taruh pakaian-pakaian yang najis dulu, kemudian datengin air. Air juga air dari air suci mensucikan, air keran atau air suci mensucikan. Sampai semana itu air kita masukkan yang kira-kira penuh, sampai itu pakaian benar-benar kerendam semua. Itu pakaian benar-benar kerendam semua. Nah, kalau udah seperti itu, maka pakaian tersebut udah nggak bernajis lagi. Walaupun belum diapa-apain, baru didatengin air doang. Bukan dasar. Baru didatengin air doang. Sampai itu air menggenangi pakaian semua yang bernajis. Maka pakaian tersebut sudah tidak bernajis. Walaupun masih misalkan baunya masih kurang enak karena apek. Itu beda lagi. Baru tinggal ditambahin deterjen. Gitu. Sebab air yang seperti itu juga tidak air bernajis. Ya. Air yang didatangi seperti itu tidak menjadi najis, jadinya air mustakmal. Gitu. Iya. Boleh juga misalkan kalau kita pakai mesin cuci, pakaian kotor kita masukin dulu. Tahu mesin cuci kan ya? Tahu. Yang buat ngegiling tuh. Iya. Ya kan taruh masuk air itu, pakaian ditaruh situ semua tuh. Nah, pakaian dimasukin dulu yang najis, kemudian datangin air suci mensucikan, kiranya menggenang, ya kan? Belum pakai alkohol nih. Diputar sedikit aja, atau sampai di angka 2 gitu, sampai dia deret udah kelar. Habis itu ya udah, itu udah suci tuh, pakaiannya udah suci dari najis, dan juga air yang ada itu bukan air bernajis. Jadi boleh tuh air mau dibuang kemudian diisi ulang yang baru, boleh juga pakai air yang ada tinggal dipakein, tambahin deterjen. Gitu. Nah, ini harus kita benar-benar perhatikan. Kenapa? Karena pakaian kita gunakan untuk ibadah. Pakaian apapun kita gunakan untuk ibadah. Mau pakaian itu pakaian biasa ataupun pakaian yang bagus. Coba dimatiin dulu. Gitu. Itu tentang mengenai daripada mencuci, cara mencuci. Jadi jangan sampai salah. Jadi mau pakai mesin cuci ataupun pakai manual. Dipakai kalau manual gimana? Ya manual tinggal ditaruh di ember, kemudian kiranya pakaian-pakaian najis sudah di ember jadi satu ember, kemudian didatengin air, ketuang air suci mensucikan. Gitu, paham ya? Penting nih. Gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu. Gitu. Dan selalu meremehkan, apalagi kalau misalkan anak kecil kencing. Nah, ini jadi banyak lagi pembahasannya. Gitu. Kalau misalkan sedikit lagi nih terakhir sebelum kita mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan ada najis di tempat dimanapun tempatnya, boleh itu di ubin atau dimanapun, ya. Kalau najis itu berbentuk ainiyah, tahu ainiyah tadi itu pengertiannya itu ainiyah itu najis yang dapat dilihat, yang dapat dirasa dan dapat dicium, gitu. Kalau mau nyium, ya najis tersebut. Kalau tuh najis bentuknya ainiyah, ya najis itu berbentuk, cara menghilangkannya itu
cara mensucikan itu biar nggak melebar kemana-mana, itu najis, tempat jadi semuanya bernajis. Jadiin tempat tersebut najis hukmiyah dulu. Kan tadi najis berbentuk. Jadiin tempat itu najis yang nggak berbentuk. Caranya gimana? Bentuknya itu dihilangin dulu. Ya, apa misalkan ada tai soang, ya kan? Kalau misalkan disiram kan jadi melebar tuh mana-mana. Caranya gimana? Caranya diserok dulu tuh, diangkut dulu, apa pakai kardus, apa pakai sebisanya aja. Mau itu kencing bocah kek, mau itu misalkan kadang kan anak kecil kan nggak diduga-duga, ya kan? Apa dia ngompol, apa dia buang air besar, apa dia muntah tahu-tahu. Nah itu harus kita perhatikan. Termasuk daripada gumoh. Gumoh itu termasuk muntah. Gumoh, tahu gumoh nggak? Gumoh anak kecil itu muntah. Dan itu najis. Gitu. Jadi harus perhatikan. Dan cara menghilangkan najis itu, ya, mencuci apa misalkan kita kejatuhan kena najis. Ya, misalkan lagi gendong bocah kena kegumohan. Nah cara menghilangkannya itu yang pertama najisnya pun dihilangin kayak tadi tuh. Bentukan najisnya dihilangin, kemudian udah disiram aja. Sabun nggak menjadi syarat, disiram aja pakai air suci mensucikan. Ya kiranya udah hilang, bentuknya udah hilang, baunya udah hilang, dan kalau misalkan bekas atau warnanya udah hilang, ya udah suci udah. Tapi kalau misalkan kayak kemarin Pak Ru nanya, kalau misalkan najis udah dibersihin pakai air suci mensucikan, tapi masih ada warnanya, kalau nggak salah gitu. Apa misalkan masih ada baunya, baru pakai tambahan bantuan. Apa itu? Sabun. Jadi sabun nggak jadi syarat, nggak jadi wajib nggak. Itu cara membersihkan najis. Paham ya? Nanti pembahasan yang penjelasan kitab yang itu nanti aja. Ada pertanyaan? Cukup nih? Cukup. Karena beli sama pengantin takutnya. Wallahu ta'ala alam Bisa. ilman luar biasa. Mudah-mudahan apa yang jadi niatan kita, yang jadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Wa rabbil ardi. Rabbil ardi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Walahul kibriya. Walahul kibriya. Fis samawati. Fis samawati.